Dr. Andes Yusron MM kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Purworejo dalam musyawarah daerah PAN keempat tahun 2016 yang digelar di salah satu hotel di Purworejo, Jawa Tengah, Minggu 3 April 2016. Yusron mendapat suara terbanyak dengan perolehan 243 suara dari 8 kandidat yang maju dalam pencalonan sebagai Ketua DPD PAN Purworejo. Atas kemenangan itu, Yusron kembali menjabat sebagai Ketua DPD PAN Purworejo untuk yang ketiga kalinya. Yang kedua, Dawud. Yang ketiga, Dr. Andes Yusron MM. Yang keempat, Iwan Fajarudin. Yang kelima, M. Abah Mintaraja. Yang keenam, Sumono. Yang ketujuh, Sutarmadi. Yang kedelapan, Sulito. Ketua Musda PAN Purworejo, Supono, menandaskan bahwa dalam Musda keempat PAN Purworejo yang bertemakan berpolitik tanpa gaduh dalam rangka meraih kejayaan ini, Dr. Andes Yusron MM kembali meraih suara terbanyak sehingga akan kembali menjabat sebagai Ketua DPD PAN Purworejo untuk periode tahun 2015 hingga tahun 2020 mendatang. Hari ini sebenarnya pemilihan ketua, cuma kalau dalam PAN itu kita pemilihan formatur. Jadi ini ada 8 calon formatur yang nantinya yang dipilih 4. Jadi nanti peserta itu hanya memilih 4 formatur, kemudian nanti ditambah formatur dari DPW 1, jadi jumlahnya 5 itu yang nanti akan menentukan memilih ketua sama ketua seperti itu. Selain pemilihan ketua mungkin ada agenda apa lagi? Gimana? Selain pemilihan ketua ada agenda apa lagi? Pembahasan apa? Kalau untuk hari ini cuma pemilihan ketua mungkin sama KSB, ketua sekretaris bendahara. Proses pemilihannya seperti apa? Proses pemilihannya karena ini rekomendasi itu turunnya 8, itu prosesnya pemilihan. Jadi voting ada 8 itu harus dipilih 4. Ya 4 formatur, jadi sistem pemilihan. Kalau turunnya rekomendasi cuma 4 ya hanya penetapan ketua saja. Yang milih siapa saja? Yang milih itu dari perwakilan DPC, ketua DPC sama sekretaris DPC masing-masing kecamatan, kemudian DPRT dan perwakilan desa 1. Dikatakan lebih jauh, Yusron dalam pemilihan ketua tersebut berhasil mengungguli 7 kandidat lainnya, yaitu Sutarmadi dengan meraih 216 suara, Suyitno meraih 220 suara, Bambang Wijonarko meraih 218 suara, Supono meraih 173 suara, M. Arba Mintaraja meraih 156 suara, Dawud meraih 160 suara, dan Haji Iwan Fajarudin meraih 168 suara. Dalam proses pemilihan ini ada sekitar 434 peserta yang terdiri atas pengurus DPC, DPRT, dan 5 unsur wilayah. Mereka menggunakan hak pilihnya untuk memilih 4 formatur dari 8 kandidat yang ada. Disampaikan pula, selain memilih ketua DPD, Musda itu juga menetapkan Suyitno sebagai sekretaris dan Bambang Wijonarko SH sebagai bendahara DPD PAN Purworejo. Sementara itu, Yusron mengaku senang setelah terpilih kembali menjadi Ketua DPD PAN Purworejo. Dirinya mengaku akan segera mengambil langkah untuk konsolidasi bersama seluruh pengurus DPD, DPC, dan DPRT guna bersama-sama merapatkan barisan membesarkan kembali PAN di Purworejo. Dikatakan pula,
Salah satu yang menjadi target utamanya yakni menambah jumlah kursi PAN di Dewan yang saat ini hanya memiliki 1 kursi. Yusron juga menyatakan bahwa hal ini merupakan kepercayaan seluruh kader untuk memperbaiki tatanan PAN ke depan, sehingga akan segera dilakukan konsolidasi ke bawah. Ia berharap agar ke depan PAN bisa merapatkan barisan dan melakukan pengkaderan untuk mencetak wakil-wakil rakyat yang mampu diandalkan dalam Pileg 2019 mendatang. Ketua DPD PAN Kabupaten Purworejo adalah periode 2015-2020 adalah Pak Dr. Andes Yusron MM. Bahwa sudah sekretaris adalah Bapak Suyitno. Salah satu formatur yang tidak berpilihannya pemilihan Terpilih menjadi Ketua DPD untuk periode yang ketiga ya Pak? Oh iya, 2015-2020. Gimana Pak perasaannya? Kalau perasaannya jadi kita bisa membuktikan bahwa ini merupakan bagian kepercayaan dari teman-teman partai di tingkat bawah bahwa kami diberi kepercayaan untuk mengembalikan kembali karena kemarin di tahun 2014 itu ada kekisruhan luar biasa dalam pemilu. Nah, ini menjadikan kita mundur. Nah, ini kita akan jadikan picuan kita bahwa nanti di 2012 kita harus lebih baik meningkat dan ini akan kita buktikan karena kepercayaan itu akan menjadi sebuah amanah yang luar biasa. Mungkin ada langkah apa Pak ke depan untuk Ya segera konsolidasi Mas. Struktur kita buat yang bagus, bekerja tanpa gaduh tadi itu yang sepaham, kemudian segera menggerakkan ke tingkat cabang, ranting, dan kemudian melakukan pelatihan-pelatihan pengkaderan untuk kemudian kita menyiapkan kader-kader terbaik untuk bisa menjadi caleg-caleg di tahun 2019 yang bisa diandalkan pada saat seperti 2009. ada optimis mungkin ya untuk meraih suara terbanyak lagi di periode ini? Sebetulnya kita itu sudah punya beberapa basic yang memang kemarin itu dengan posisi dan cara kerja yang mungkin bisa terstruktur karena persoalan-persoalan yang kemudian menimpa itu jadi gagal. Maka ini akan kita buat kembali sebuah strategi yang baru yang tentunya ini menjadi langkah pemicu kita untuk bisa dipercaya dan kemudian mengembalikan suara kita baik di akar massa kita yang biasa disebut kita dengan nama Muhammadiyah ataupun di basis-basis kita yang selama ini menjadi sifatnya kita di daerah selatan maupun di daerah-daerah pegunungan yang sangat simpatik kepada Partai Amanat Nasional. Demikian Widarto Bagelen Channel melaporkan.